There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-temanku semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Hari ini aku mau share lagi kegiatan aku seperti biasa ya teman-teman. Kegiatan dan rutinitas aku di rumah. Nah ini tuh pagi hari, jadi sebelum aku beraktivitas aku mau bikin sarapan dulu untuk anak-anak. Ini bikin sarapan yang simple aja, berhubung di rumah itu cuman ada telur, ya sudah kita mau masak telur keribo. Nah ini tuh aku blender itu ya bawang merah, bawang putih. Terus karena aku nggak punya cabai merah, jadi aku pakainya cabai rawit aja, tapi nggak banyak-banyak. Terus aku tambahin tepung roti ya teman-teman, atau tepung terigu. Nah tepungnya itu dikit aja. Kalau aku bikin telur keriting kayak gitu ya, cuman ini rada-rada gagal ya telur keritingnya, karena dia kurang keriting banget, tapi masih worth it banget ya. Ini tuh sebenarnya banyak minusnya teman-teman ya, nggak pakai daun bawang, terus nggak pakai cabai merah juga, jadi warnanya itu pucat, kurang cantik. Tapi ya udah nggak apa-apa, yang penting rasanya. If you're gone, I will remember. Oke, ini kuali legendnya sudah nangkring di atas kompor. Kita kasih minyak. Nah ini tuh minyaknya tuh harus bener-bener panas ya, biar dia itu kriwil dan keriting. Tapi ini kayak kalian lihat kan, ini kurang kriwil ya, jadi aku males ngelanjutin konten bikin telur kriwilnya. Ya udah ini sampai sini aja, karena ini mau untuk sarapan aja sih, nggak ada temennya ya, cuman ini aja, nanti sama sambal cobek aja atau sambal ulek. Nah ini dia teman-teman hasilnya, terong telur keribo aku, dan ini aku mau sarapan dulu. Nothing really matters, that's all I. Nah ini tuh udah kelar sarapannya dan anak-anak juga udah. Lanjut di sini aku mau keluarin baju-baju yang belum dicuci. Jangan salpok sama yang daleman-daleman yang terbang-terbang ya. Ini aku mau cuci dulu baju. Ini tuh udah banyak banget ya teman-teman. Ini tuh baju yang harus dicuci pakai mesin cuci. Nah jadi aku nyucinya itu di luar ya, mesin cucinya aku taruh di luar, nggak aku taruh di dalam. Nah mesin cuci aku itu untuk bagian pengeringnya itu rusak ya teman-teman, jadi nggak bisa dipakai lagi karena nggak tahu rusak kayaknya dinamonya. Maklum aja mesin cuci udah lama banget, udah jadul juga, dan itu memang udah tinggal sakit-sakitnya aja sih ya. Oke, di sini aku pilih-pilih dulu bajunya itu aku beda-bedain gitu ya, mana yang untuk kawan-kawannya, biar nanti enak ya kalau mau muternya atau mau nyucinya gitu. Karena ini nyambi-nyambi teman-teman, sambil nyuci, sambil beresin rumah, sambil ngurus anak, jadi memang harus biar cepat ringkas gitu ya. Ini ada beberapa yang nggak dicuci pakai mesin, jadi nyucinya itu pakai tangan, dan aku pilihin gitu mana yang untuk tangan dan mana yang dicuci mesin. Nah di sini aku juga mau pakai selang aja, aku males nimba-nimba. Kalau kemarin itu nimba-nimba ya, karena memang selang aku yang warna oranye itu rusak, jadi dia tuh udah lama banget jadi bocor. Maklum udah 2 tahunan lebih. Jadi ini kemarin suami aku udah beli selang baru, ini beli sekitar 10 meteran gitu, dan ini enak ya kalau udah mau nyuci gitu, wajib, karena wajib banget sih punya selang, karena kalau ngangkat-ngangkat air itu capek banget, apalagi aku habis operasi kan, jadi kayak sakit banget perutnya kalau ngangkat-ngangkat air. Nah di sini kenapa nyucinya di luar bun, mesin cucinya kok ditaruh di luar bun, nggak takut hilang? Nah ini tuh mesin cucinya tuh memang sengaja aku taruh di luar karena rumahku tuh udah sempit banget, kamar mandi juga sempit, nggak bisa lagi untuk taruh vest mesin cuci.
Makanya mesin cucinya tuh aku taruh di luar aja, nggak apa-apa, nggak akan hilang kok ya. Karena yang ngambil mesin cuci juga bakalan mikir-mikir kok ya. Karena mesin cucinya tuh juga udah lama banget, udah jadul. Mungkin bagi sebagian orang yang lihat kiranya itu udah rusak kali ya, tapi masih worth it dan aman lah mesin cucinya di situ. Next, kalau aku pindah kayaknya nggak aku bawa ya, mungkin aku jual di butut aja atau di barang bekas. Nanti banyak nih barang yang bakalan nggak aku bawa, nanti aku jualin aja ke tempat jual barang bekas, karena aku hanya akan bawa barang-barang yang memang benar-benar berfungsi dan berguna aja gitu ya. Untuk apa dibawain semua gitu, kayak barang-barang perintilan-perintilan yang memang nggak diperlukan. Terus untuk meja ini nanti bakalan dipretelin ya sama suami aku, karena ini tuh mejanya tuh juga udah banyak yang lapuk bagian bawahnya, terutama yang bagian wastafel ya, itu udah lapuk banget. Insya Allah pengennya sih nanti cari rumah itu kalau bisa yang udah ada wastafelnya ya, jadi nggak perlu lagi aku bawa wastafel itu, nanti aku tinggal aja. Mungkin kalau memang aku dapat rumah yang ada wastafelnya, mungkin untuk wastafel itu nanti aku tinggal, tapi kalau untuk mejanya mungkin aku bawa, karena mejanya kan perlu ya pastinya untuk barang-barang aku nanti di sana ya. Walaupun pindahnya 1 tahun lagi, tapi aku sudah mikir dari sekarang teman-teman. Aku mikir dari sekarang barang-barang apa nanti yang bakalan aku tinggal dan barang-barang apa yang nantinya bakalan aku bawa. Memang aku kayak gitu sifatnya teman-teman, kalau udah mau pindah itu betul-betul estetik banget. Dan aku nanti kalau mau cari rumah juga bakalan lebih hati-hati ya, karena kan mungkin kalaupun aku nanti pindah itu bakalan jangka panjang banget. Aku usahain pindah itu kayak yang bener-bener aku nyaman di sana, soalnya aku nggak mungkin pindah-pindah terus kan. Jadi kalau memang belum bisa beli rumah ya terpaksa cari rumah yang benar-benar nyaman aku di sananya. Jadi aku nanti nggak sering pindah bolak-balik gitu, karena capek banget teman-teman kalau udah katanya bolak-balik pindah. Soalnya kan barang-barang banyak, udah gitu beresin rumahnya lagi, itu benar-benar nguras tenaga banget. Apalagi anak aku masih bocil ya. Tapi kalau seandainya besok pindahnya tuh agak jauhan sih aku pindahnya, aku balik lagi ke tempat dimana waktu pertama kali aku datang ke sini, karena suami aku balik lagi kerjanya di sana teman-teman. Jadi balik ke teman-teman lama, karena di situ udah nyaman, jadi mungkin aku juga bakalan ikut. Nah, jadi kenapa nggak pindahnya sekarang aja, soalnya Abang Rais dan Ibu Sarah itu kan lagi mau ujian ya, udah mau tamat. Abang Rais sudah mau naik kelas 6, Ibu Sarah naik kelas 3 SMP. Jadi kalau harus pindah itu ngurus surat-suratnya susah, terus harus dapat ulang lagi, itu kayak ngeluarin budget yang benar-benar banyak banget gitu ya. Jadi udah kata suami aku, tahankan aja dulu untuk 1 tahun ini lagi di sini. Nanti kalau Abang Rais sudah tamat, Ibu Sarah udah tamat, dan Kakak Rara juga udah tamat TK, nanti aku tinggal pindah aja. Soalnya nanti yang pindah itu tinggal Kakak Riri aja sih ya, karena Kakak Riri nanti bakalan naik kelas 4. Jadi mungkin yang bakalan pindah sekolah itu nanti Kakak Riri. Kalau untuk Kakak Rara, dia bakalan naik ke kelas 1, Abang Rais bakalan naik SMP gitu. Pokoknya harus sabar dulu, walaupun sebenarnya aku udah nggak betah banget tinggal di sini, bener-bener udah nggak nyaman banget tinggal di sini. Kalau ditanya nggak nyamannya di mana, nggak nyamannya itu di lingkungannya ya teman-teman, lingkungannya. Terus tinggal di lingkungan yang isi lingkungannya itu semua keluarga, itu kayak berat teman-teman ya. Makanya aku kalau bisa nanti kalau mau cari rumah kontrakan pun pengennya tuh lingkungannya tuh kalau bisa pun orang-orang perantau semua gitu, jangan terlalu banyak keluarga di dalam situ. Ribet teman-teman ya, ribet banget, ribet lah pokoknya. Makanya aku tuh mau cari yang benar-benar rumah kontrakan, yang memang benar-benar orang-orangnya tuh di komplek itu tuh memang orang perantau semua ya. Kalaupun seandainya memang di situ ada rumah keluarga, nggak banyak gitu ya, ada beberapa yang udah memang betul-betul dilihat gitu. Jadi kayak tempatnya itu di situ kebanyakan orang-orang yang merantau
Ya walaupun nggak merantau jauh, memang asli orang Medan, tapi bukan keluarga semua di situ. Kayak ada neneknya, ada ibunya, sampai ponak-ponakannya, ponakan dari sepupunya, sepupu dari ponakan. Ribet teman-teman ya. Makanya aku tuh pengen cari rumah kontrakan itu yang memang full rumah kontrakan aja kalau memang ngontrak. Tapi sebenarnya kalau bisa beli rumah sendiri. Doain ya teman-teman, semoga aku bisa beli rumah sendiri. Mana tahu nanti ada mujizat dari Allah ya kan. 1 tahun lagi itu tuh aku dikasih keajaiban, mungkin sama Allah dikasih benar-benar rezeki yang tak terduga kali. Mana tahu kan, bisa aku langsung di rumah sendiri, bisa punya rumah sendiri. Amin, pokoknya amin lah ya. Namanya juga bercita-cita ya. Aku tuh udah hampir 13 tahun ya berumah tangga, belum bisa beli rumah sendiri. Ya kalau mungkin orang lain nilai itu kayak lama banget tuh, masa udah lama nikah, anaknya udah besar-besar tapi belum bisa punya rumah sendiri. Namanya kami berproses ya teman-teman, apalagi aku dan suami itu tanpa sponsor dari orang tua. Jadi orang tua aku nggak pernah kayak bantu atau ngasih apa-apa, dan juga untuk orang tua suami aku juga kayak gitu. Tapi orang tuaku atau orang tua suami aku tetap ngasih bantuan, walaupun hanya bantuan-bantuan kecil, walaupun hanya sekedar perhatian dan doa, tapi tetap ada peran mereka dalam hidup kami. Kami ada sampai di titik sini, kami sehat, kami masih bahagia, masih tenang, itu berkat doa dari mereka ya. Jadi walaupun orang tua kami tidak memberikan kami warisan seperti para orang-orang tua yang lain, tapi aku tetap bangga sama orang tua aku, sama mertua aku. Justru kebalik ya, malah aku pengen banget memberikan sesuatu ke orang tua aku. Aku gak berharap apapun dikasih sama orang tua aku, tapi justru aku yang punya harapan besar yang ingin banget memberikan sesuatu untuk kedua orang tua dan juga mertua aku. Dari kecil udah dibiasakan hidup sederhana, hidup apa adanya. Jadi kalau seandainya pun kami nggak cepat untuk punya apapun yang kami impikan, aku nggak terlalu kaget, nggak terlalu terkejut ya. Namanya juga hidup ya teman-teman, proses orang itu berbeda-beda. Mungkin proses kalian cepet, dalam umur berapa tahun aja udah bisa punya rumah, udah punya kendaraan, udah hidupnya enak, mapan gitu. Beda halnya dengan kami yang memang harus tetap berjuang, masih berjuang untuk mendapatkan rumah sendiri. Juga perjuangan kami belum selesai, untuk hidup dengan tenang juga belum selesai. Terus untuk punya kendaraan impian juga belum terwujud. Makanya di sini aku tetap ikhtiar. Ini tuh bentuk ikhtiar aku aja, bikin konten, nyari uang di media sosial, walaupun nggak muluk-muluk ya. Pengen doanya itu bisa gajian setiap bulan agar bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari aja, itu udah cukup banget. Bersyukur sampai sekarang itu nggak pernah nyusahin orang tua dan nggak pernah mau ya. Walaupun kadang-kadang aku juga pasti masih mengeluh ya sama kedua orang tua aku, pasti masih minta bantuan ya. Namanya kita punya orang tua ya, pasti masih minta bantuan sama orang tua. Syukurnya orang tua aku tuh selalu mau bantu ya, walaupun dikit-dikit tapi masih mau bantu. Oke, di sini aku panjang lebar cerita, nggak terasa nih teman-teman ya, kerjaan aku udah hampir kelar, cucian aku juga udah hampir kelar. Ini sambil nunggu berapa putaran lagi, aku mau susun-susun dulu atau beresin ruangan tamu. Nah ini juga ada lipetan aku, ya ampun pekerjaan aku tuh banyak banget ya teman-teman. Nah itu jangan salpok, ada daleman yang jatuh. Oke deh teman-teman, di sini aku ngucapin terima kasih banyak ya kepada teman-teman yang udah selalu support aku, yang udah selalu like channel aku, yang udah komen-komen, yang udah share. Terima kasih banyak. Semoga kalian suka dan semoga kalian betah di kegiatan aku ya. Rutinitas keseharian seorang ibu rumah tangga yang memang kerjanya tuh ini aja. Semoga video aku membawa motivasi kepada kalian yang menontonnya, memberikan semangat. Pokoknya semoga yang terbaik lah kalian dapat.
Nah, di sini pekerjaan aku juga udah hampir kelar untuk bagian rumah. Lanjut aku mau jemurin dulu baju. Ini baju aku tuh nggak banyak ya, nggak aku cuci semua karena biar akunya juga nggak capek. Jadi aku nyucinya itu sebisa aku aja, semampunya aku aja. Tadi ada yang aku cuci tangan juga dikit ya, dan ini tuh aku yang cuci mesin. Ini nggak diperes atau nggak dikeringin di mesin cuci karena berhubung mesin cuci aku tuh udah rusak untuk pengeringnya, jadi mau dibikin pun atau diperbaikin pun juga nggak bisa kayaknya ya. Jadi ya udahlah, kita nggak usah keringin, ini langsung aja kita jemur-jemur. Down beside you, I would. BTW kalian lagi apa teman-teman nontonin video aku? Hari ini kalian masak apa? Aku bingung nih mau masak siang apa, cuma nanti bakalan aku pikirin lagi. Soalnya aku belum belanja ya, karena stok-stok aku tuh udah habis akibat Sabtu kemarin aku nggak belanja. Jadi aku udah nggak punya stok apa-apa. Cabai juga habis, bawang juga habis, semua pada habis. Jadi mungkin berhubung suami aku libur, jadi nanti aku bakalan ajakin suami aku untuk ke pasar yang deket di sini, pasar minggu atau pasar harian. Nanti pasar sore ya, dia tiap sore buka deket dari daerah aku atau dari rumah aku. Nanti aku bakalan ajak suami aku ke sana. Aku akan beli banyak barang sih, karena aku besok rencananya pengen bikin bubur. Oke deh teman-teman, mungkin sekian dulu ya kegiatan dari aku. Sampai jumpa lagi di kegiatan aku berikutnya. Insya Allah aku bakalan tayang setiap hari di jam 5 sore. Tungguin terus ya teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih, sampai jumpa lagi di next video aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Even if you're gone